laporannya kami terima kemarin SP2HP tanggal 28 April. Isi dari SP2HP-nya itu kasus ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya ada bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk naikkan statusnya. Artinya kemudian Pak RK kan sudah diperiksa 2 kali dalam proses projustisia. Nah kemudian saksi-saksi juga sudah diperiksa, Revalino sudah diperiksa, kemudian saksi yang lainnya juga sudah diperiksa semuanya. Nah nanti setelah itu baru LM akan diperiksa sebagai saksi terlapor. Kapan waktunya itu nanti penyidik yang akan menyampaikannya, karena kami nggak tahu kapan, tapi dan tidak terlalu dekat lah waktunya. Kira-kira begitu. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa RK dan Revalino juga sudah diperiksa. Kira-kira itu kapan Pak diperiksanya Pak? LM akan diperiksa dalam waktu dekat. RK dan Revalino kemarin. RK sudah diperiksa kemarin, hari Jumat kemarin. Sudah diperiksa hari Jumat kemarin. Revalino juga sudah diperiksa kalau tidak salah Selasa atau Rabu kemarin. Selasa atau Rabu. Bang, RK diperiksa dalam sebagai apa? Saksi pelapor. Pelapor ya? Iya. Dimintain berapa pertanyaan nih Bang? Ada 3 pertanyaan. Boleh tahu Bang apa aja Bang? Ya nggak bisa lah, ini kan substantif. Itu kan ranah penyidik. Bang, untuk saat ini bukti-bukti yang sudah diserahkan ke penyidik itu boleh dijelasin nggak sih apa aja bukti? Kami tidak mempublikasi bukti-bukti, tetapi bukti kami serahkan ke penyidik dan kami sudah sampaikan ke penyidik. Kami ini kan taat etika, kami nggak mau mengubah bukti-bukti di publik, tapi bukti kami sampaikan ke penyidik dan itu sudah disita bukti-bukti kami semua. Ada berapa buah Bang buktinya? Ya ada banyak, ada 5 atau 6. Nah itu kan banyak juga terkait dengan ada di IG, di Instagramnya LM dan lain-lain. Saya kira itu. Bang, bisa ingat nggak sih Bang dengan proses Abang dalam tanda kutip si Lisa sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi dia juga menggugat perdata loh Bang? Ya kami harusnya kan menghormati proses hukum dulu ya di Baris Krim. Tetapi sekali lagi, apapun yang mereka lakukan, gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung kami hormati. Proses hukum kami hormati. Pak RK juga menghormati proses hukum. Kenapa? Karena itu hak seseorang. Dari awal kan kami sampaikan bahwa silakan menempuh upaya hukum. Nah ini dilakukan. Ya kami hormatin proses hukum. Ya tinggal nanti kami menunggu panggilan resmi. Sampai detik ini belum ada panggilannya dari Pengadilan Negeri Bandung. Kalau sudah ada, tentu kami hadir mewakili Pak Ridwan Kamil sebagai tergugat. Tapi kan ini perkara ini kan perkara pengakuan soal anak biologis. Saya nggak tahu. Maksudnya perkara ini kan masuknya substansinya perkara kasus pengakuan anak. Tapi kan substansinya kok larinya ke perdata Bang. Saya nggak tahu. Kita nggak tahu apa substantifnya apa. Karena kami belum terima dokumennya. Kalau nanti kami terima dokumennya, baru kami cek apa isinya. Untuk sementara kami baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, gugatan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata. Apa isinya? Substansinya apa? Kami belum terima dokumennya. Jadi belum bisa berkomentar terlalu banyak. Tapi dari Abang sebagai PH-nya RK sendiri, untuk meyakinkan bahwa itu bukan anak biologis, makanya melaporkan itu Bang. Melaporkan soal Lina sendiri. Karena ini kan ada tindak pidana pencemaran. Iya. Ada orang yang mengaku bahwa dirinya punya anak dengan Ridwan Kamil tanpa bukti hukum. Kan harus dipegang dulu bukti hukumnya. Dipegang dulu bukti hukumnya, baru bicara di media. Tapi kalau nggak punya bukti hukum lalu bicara di media, namanya apa? Kan gitu kan, logika kan berpikirnya begitu. Nah, makanya kita laporkan ke Baris Krim Mabes Polri ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Jadi intinya dari pihak Lina sendiri meyakinkan bahwa itu anak biologis Bang. Gimana? Meyakinkan dugaan itu benar-benar anak dari si Lina sendiri Bang. Ya, Lisa sendiri. Ya itu hak dia gitu loh, hak dia. Ya dia merasa anaknya, tetapi kan Pak Ridwan Kamil sudah membantah bahwa tidak punya hubungan personal, secara personal tidak punya hubungan. Dan beliau sudah menyampaikan dalam klarifikasinya sudah jelas itu. Tidak punya hubungan apa-apa gitu loh. Itu kan sudah disampaikan gitu loh. Jadi ya beliau siap tes DNA. Kan pada akhirnya nanti tes DNA. Ya habis inilah nanti pasti tes DNA. Habis dipanggil LM-nya, tentu ada tes DNA Revalino,
ada juga Pak RK, ada juga nanti anaknya LM tersebut. Kan ini kan anak ya, jadi LM nggak perlu dites DNA. Bang, ini kan sudah mendengar adanya desas-desus kalau LM ini akan melangkah hukum perdata di pengadilan. Iya. Mungkin dari pihak RK sendiri ada ancang-ancang apa sih Bang untuk antisipasi itu Bang dari? Ya kami nggak ada ancang-ancang. Kami hadapin gugatan perdata, karena ini kan gugatan perdata. Ya, kalau gugatan perdata ya kami hadapin, kami jawab. Ini kan jawab-menjawab nantinya, kan gitu. Ya karena belum ada panggilan secara resmi dari pengadilan dan apa substansinya kami juga belum tahu. Jadi kami nggak terlalu berkomentar terlalu jauh ini bos, gitu loh. Bang, kemarin kan saya wawancara soal Lisa sendiri bang. Dia berstatement bahwa yang namanya dia mengaku bahwa itu anak biologi itu cuma hanya pansos bang. Gimana? Kemarin saya wawancara Lisa sendiri, Ah. saya pertanyakan soal yang mengaku anak dari biologi. Revalino. Dan dia karena itu juga dia lagi di penjara kalau nggak salah bang ya. Nggak tahu nggak? Katanya kan, dan terus juga pansos bang. Nah bang menanggapinya gimana bang? Ya itu urusan dia. Ya kita ya kalau soal orang kan berhak untuk setiap ngomong kan begitu. Ya kita hargai apa yang dia omongin. Tapi kan nanti ada pembuktian nantinya, pembuktian terkait dengan tes DNA. Selama dia kan menyatakan dalam pernyataannya, kemudian dipublish di media, dia ngaku sebagai ayah biologis. Nah artinya kita hormati juga dong apa yang dia sampaikan. Apakah nanti Revalino juga akan ikut dalam proses tes DNA sendiri yang mengapa yang biologi? Selama itu diminta oleh penyidik pasti ikut. Kan ini kan menjadi ranah penyidik kan, bukannya ranah kita lagi. Artinya ketika diminta oleh penyidik Mabes Polri, ya semuanya harus taat dan tunduk untuk menghadapi itu. Bang RK sendiri persiapannya gimana kalau buat tes DNA Bang? Udah sangat Ya biasa-biasa aja Pak. Kasus ini nggak ada yang luar biasa Pak. Jadi biasa aja menghadapinya, tenang, tidak gerasa-gerusu. Ya selama diminta oleh penyidik, kapanpun Pak RK siap untuk tes DNA. Cuman kan ada tahapannya. Dari kami kemarin buat laporan. Setelah laporan diperiksa, naik sidik, kemudian saksi-saksi, kemudian terlapor nantinya. Habis itu baru tahapan lanjutannya. Pada akhirnya tes DNA. Kan harus semua ini kan objektif. Tidak ada intervensi siapapun. Jadi semuanya berjalan seperti normal gitu. Bang, untuk melakukan tes DNA, apakah saksi terlapor harus menjadi tersangka terlebih dahulu atau tidak? Itu kewenangan penyidik, kita nggak tahu itu. Yang pasti nanti penyidik yang merintahkan. Statusnya seperti apa? Ya selama penyidik yang menyampaikannya gitu loh. Soal status tersangka itu kewenangan penyidiknya. Apakah setelah tersangka dulu baru dites DNA, itu kami nggak bisa mencampuri urusan penyidik. Bang, seandainya hasil tes DNA menyatakan bahwa RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Kami nggak bisa berandai-andai Pak. Tidak bisa berandai-andai. Ini fakta hukum, ya kita harus bicara hukum. Tapi keyakinan bang, Hah? keyakinan kan pasti ada bang. Ya Pak RK kan sudah menyampaikan, apapun konsekuensi hukum ya beliau terima. Kan begitu, beliau terima konsekuensi hukumnya. Beliau akan menyampaikan tes DNA, itu kan konsekuensi hukum ada Pak. Gitu loh. Tapi sekarang psikis atau mental seorang RK sendiri Nggak ada terganggu, biasa aja bos. Biasa aja, kenapa? Karena ini kan masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan masalah ini sudah bergulir dan beliau menghadapi ujian. Ini kan ujian. Bapak dengan saya juga punya ujian, punya masalah rumah tangga. Pasti diselesaikan dengan baik. Kalau dari Bu Atalia sendiri, bentuk dukungan untuk Pak RK sendiri? Ya pasti dukungan moral. Dukungan moral dan spirit dan semangat kepada Pak RK sendiri untuk menghadapi masalah ini. Tapi desas-desus yang berkembang di media sosial bahwa katanya Ibu Atalia itu sempat ingin menggugat cerai setelah Itu kan desas-desus. Masa ditanggapin desas-desus? Berarti hoak ya bang? Itu bohong, hoak. Berarti masih baik-baik aja ya Pak? Masih baik. Kita kan nggak nangkapin desas-desus. Kalau kita nangkapin, ya capek juga kita nangkapinnya. Tapi LM sendiri ini pansos apa emang beneran sih bang? Mungkin bang dia berkoar-koar seperti ini bang? Ya saya tidak terlalu berkomentar. Masyarakat yang menilai. Publik yang menilai apakah dia pansos atau tidak. Kan begitu. Dia berkoar satu podcast ke podcast lain. Motif ekonomi, dugaan motif ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak RK kemarin, ya tinggal masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah ada motifnya? Kalau kami secara hukum ya tidak bisa menilai motifnya gitu. Itu harus ada dari pihak Baris Krim yang memang sudah jelas motifnya gitu.
Tapi abang sebagai kuasa hukum RK sini menguatkan nggak bang ada orang yang mengaku bahwa itu anak biologisnya? Itu Gimana? menguntungkan nggak sebuah untuk RK sendiri yang mengaku bahwa Ini bukan persoalan untung atau tidak, tapi ini soal pembuktian. iya. Ya kita kan nggak bicara untung, nggak ada yang diuntungkan di sini Pak. Dalam kasus ini ada orang yang mengaku bahwa dia ayah biologis dan hasil catnya dengan LM dengan Revalina yang dipublis oleh pengacaranya itu juga nggak dibantah oleh LM. Coba cek, nggak dibantah dan memang iya katanya ada hubungan mereka. Lalu tinggal tes DNA aja kan begitu tuh. Bang, ini setelah muncul Revalino ke publik dengan mengaku kalau dia adalah ayah biologis, dari pihak RK sendiri sudah menjalin komunikasi dengan Revalino untuk bisa berdeliberasi dengan adanya Lisa mengaku ayahnya itu seperti apa? Mungkin Bang ada komunikasi nggak? Ya tentu kami kuasa hukum berkomunikasi dengan pengacaranya Revalino sejauh mana keterangannya apakah benar. Kemarin kami tanyakan apakah keterangan Anda yang dipublis di media itu sama nggak dengan BAP-nya? Mereka katakan sama, berarti selesai dong kan gitu. Berarti apa yang dipublis oleh pengacaranya sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Revalino di dalam BAP-nya. Bang, tadi kan abang bilang hubungan Ibu Atalia dengan Bapak RK baik-baik saja. Betul. Tapi kita dari tim media mendapat informasi katanya sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Itu kan media yang besar-besarin itu, nggak ada itu, bohong, hoax itu. Jauh ini udah diminta buat tes DNA bang, penyidik bang. Ya belum, kan tahapannya ada. Kan nggak ujuk-ujuk bahasa Betawinya langsung tes DNA. Kalau ada tes DNA langsung, ya Anda juga curiga. Kok tiba-tiba tes DNA? Kan semuanya ada proses. Melalui penyidik Baris Krim Mabes Polri, penyidiklah yang meminta tes DNA, bukan Pak RK, bukan LM, bukan Revalino. Tapi demi proses usia, penyidik yang akan meminta supaya kasus ini jelas. Bang, untuk